Bab yang ketujuh pada menyatakan kelebihan bersuci dan yaitu setengah daripada sunnah wudu. Bersuci itu memakai siwak merupakan sunnah dan kalau kita mau mengambil air sembahyang. Ya, jadi ketika kita mau mengambil air sembahyang, salah satu perkara sunnahnya yaitu memakai suci, memakai siwak. Maka terhadap kepada niat kata Ibnu Hajar. Jadi tatkala kita memakai siwak, maka kita harus berniat untuk tabi Rasul, untuk mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tak berniat, hanya pakai saja, maka yang kita dapatkan gigi kita saja yang bersih, di mulut kita saja yang baunya harum, akan tetapi pahalanya tak didapat. Tapi kalau niat ikut Nabi, maka gigi kita pun menjadi bersih, pahalanya pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang poin yang kedua. Dan sunnah bersuci dengan tangan kanan. Jadi kita dapatkan suci. Jadi siwak itu ada dua. Yang pertama siwak Nabi, yang satu lagi siwak setan. Jadi Allah itu senantiasa menciptakan dua perkara. Artinya kalau kita tak mengikut cara Nabi, maka kita akan mengikut cara setan. Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan neraka. Tidak ada antara itu, tidak ada. Begitu juga siwak ini ada dua, siwak Nabi dan siwak setan. Siwak Nabi adalah siwak Nabi. Ya, walaupun kurus krempeng ini akan mendatangkan keridhaan Allah. Kalau siwak setan macam mana? Siwak setan itu yang berasap. Ya, yang berasap itu namanya siwak setan. Makanya hukumnya cuma dua kalau siwak setan itu. Kalau nggak haram, makruh. Nggak ada yang mengatakan mubah. Nyoh hanya menghidungi karena dia tak perlu hukum. Ya, dia tak bilang makruh di dalam pengamalan. Ya, kamu. Dan sunnah bersuci dengan tangan kanan. Ya, kalau tangan kiri boleh, nggak ada masalah. Cuma untuk mendapatkan sunnah, pakailah dengan tangan kanan. Makanya Nabi mengatakan setiap perkara yang baik, maka mulailah dengan tayammum dengan tangan kanan. Ya, mendahulukan yang kanan, termasuk memakai perhiasan. Kalau dan sunnah bersuci dengan tangan kanan dan kaifiah pegangnya bahwa dijadikan jari kelingking dan ibu jari dan ibu tangannya di bawahnya. Ibu tangan yaitu ini ya jempolnya, dan dijadikan jari manis dan jari tengah dan telunjuk di atasnya. Ya, jadi cara pegang siwak seperti ini. Jari jempol dan kelingking itu di bawah. Jari manis, jari tengah, jari telunjuk itu di atas. Ini sunnah memegang siwak. Nah, boleh sasar seperti ini boleh. Boleh. Ini menandakan orang belum pernah dapat bab siwak. Ya, jadi pegang siwak pun seperti ini. Inilah Islam, diatur sampai segitunya oleh Allah. Dan makruh bahwa lebih panjang kayu suri itu daripada sejengkal. Ini kayu suri, jadi makruh kalau lebih daripada sejengkal. Makanya ya, maksimalnya seperti ini. Bisa kita taruh di kantong, nggak terlalu nampak. Tapi kalau lebih daripada sejengkal, kita taruh di kantong nampak. Kalau ramping, mungkin orang nggak terlalu risih ya. Tapi kalau siwaknya sebesar jempol, udah dipakai sampai 3 minggu, bulunya dah kemana-mana dan bunyi-bunyi, kita pakai, ini kesannya Islam ini kotor. Padahal oknumnya bukan Islamnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita akan keindahan. Jadi orang Islam itu bersih. Ya, jadi nggak boleh lebih daripada sejengkal. Kalau lebih hukumnya makruh. Dan sunnah dimulai dengan pihak kanan mulut hingga setengahnya. Pihak kanan mulut hingga setengahnya. Kemudian dimulai dengan pihak kiri hingga setengahnya di luar gigi dan atas lidahnya dan langit-langit hulkumnya. Jadi seperti ini dulu waktu kita belajar. Ini bukan siwaknya. Kemudian cara pakai siwak macam 8. Mulai daripada geraham yang kanan yang